Halo guys, selamat datang kembali di channel Arza Eka Yuna. Bersama gua Alif Rizky Akbari, dan pada kesempatan kali ini gua bakalan bahas salah satu alur cerita dari anime legendaris yang berjudul Slam Dunk. Nah, berita bagus nih bagi kalian yang kemarin-kemarin request alur cerita Slam Dunk di kolom komentar. Karena kali ini kita udah bikinin alur ceritanya. Katanya nih, anime Slam Dunk ini bakalan ada film terbarunya. Maka dari itu, supaya kalian ingat kembali dengan alur ceritanya, gua bikin video ini. Nah, kalian yang belum nonton juga bisa simak video ini sampai selesai, supaya nanti pas filmnya udah keluar, kalian sudah paham dengan alur cerita dari serial dan film terdahulunya. Bagi kalian yang belum tahu apa itu anime Slam Dunk, jadi Slam Dunk adalah anime yang bertemakan olahraga bola basket, layaknya Ahiru no Sora dan Kuroko no Basket. Banyak pemain basket dari Indonesia yang terinspirasi dari anime ini, karena ya emang seru dan ceritanya inspiratif sekali. Anime ini tuh keluarnya udah lama banget, pas tahun 1993, tepatnya pada tanggal 16 Oktober tahun 1993, dan digarap oleh studio Toei Animation dengan total 101 episode untuk serialnya. Sebenarnya anime ini tuh ceritanya putus di tengah jalan karena perbedaan pendapat antara si pembuat komiknya dengan pihak studio. Nah, di sini gua bakalan bahas ceritanya selengkap-lengkapnya dengan dimulai dari serialnya sampai ke 4 filmnya. Bagi kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, kalian bisa langsung aja nonton video ini sampai selesai. Tapi bisa dong klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Karena dengan mengklik kedua hal tersebut, kalian sudah dapat info update video lainnya dari channel ini. Abis gitu kan kita juga jadi tambah semangat lagi buat bikin video lainnya. Terus kalau kalian menemukan kesalahan dalam video ini, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar buat ngasih tahu kita kesalahannya. Dan mohon maaf ya jika ada kesalahan. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita anime Slam Dunk versi Arza Eka Yuna. Cerita dimulai dengan diperkenalkannya kita kepada sang pemeran utama dalam anime ini yang bernama Sakuragi Hanamichi. Dia adalah seorang siswa dari SMA Sohoku yang memiliki ciri khas rambut berwarna merah terang. Pada awal cerita anime ini dikisahkan bahwa Sakuragi Hanamichi adalah orang yang sering ditolak cintanya oleh perempuan. Sampai-sampai dia memecahkan rekor 50 kali ditolak oleh perempuan sejak dia SMP. Nah, Sakuragi memiliki geng di sekolahnya yang beranggotakan 4 orang sahabatnya. Mereka bernama Mito Yohei, Shuichiro Noma, Yuji Okuso, dan yang bogel bernama Nozomi Takamiya. Walaupun mereka sering mengejek Sakuragi, tetapi mereka tetap setia kepada Sakuragi. Dan nantinya dalam cerita anime ini, mereka adalah orang-orang yang selalu ada di bangku penonton untuk mendukung Sakuragi saat bertanding basket. Pada suatu ketika, saat Sakuragi keluar dari kelasnya, tiba-tiba dia dihampiri oleh cewek cantik yang bernama Akagi Haruko. Haruko tertarik kepada Sakuragi karena melihat tubuhnya yang kekar dan tinggi. Haruko juga menyangka bahwa Sakuragi adalah seorang olahragawan. Dan hal tersebut membuat Sakuragi yang tadinya galau gara-gara selalu ditolak oleh cewek, seketika menjadi sangat bersemangat. Hingga tanpa disadari olehnya, dia malah pergi ke koridor kelas 3 di sekolah tersebut dan menyebabkan keributan dengan kakak kelasnya. Oh ya guys, Sakuragi ini masih kelas 1 ya. Sebelum situasinya tambah parah, tiba-tiba Haruko datang dan menyapa Sakuragi. Sakuragi yang menyukai Haruko seketika menghentikan keributannya, dan dia akan membantu Haruko mengantarkan bekal kakaknya Haruko yang bernama Akagi Takenori. Akagi merupakan kapten di tim basket SMA Sohoku, dan dia adalah anak kelas 3 di sekolah tersebut. Karena Haruko merasa malu bila Sakuragi bertemu dengan kakaknya, Sakuragi dan Haruko pun langsung pergi dari sana. Setelah itu, mereka pergi ke gor sekolah dan sedikit bermain basket di sana. Kemudian, Haruko bercerita bahwa sebenarnya dia hanya menyukai orang-orang yang bermain basket saja, dan dia bukan pemain basket, karena dia tidak memiliki bakat dalam olahraga tersebut. Lalu, dia memberitahu Sakuragi mengenai salah satu teknik bermain bola basket yang disebut Slam Dunk. Haruko bilang saat pemain basket melakukan teknik tersebut, seisi lapangan bisa-bisa bergemuruh akibat sorakan penonton
penonton yang begitu keras karena melihat teknik tersebut. Sakuragi pun langsung mencoba teknik tersebut di sana. Tapi saat dia melakukannya, dia malah kejedot papan ring basketnya. Namun meskipun begitu, Haruko tetap merasa takjub kepada Sakuragi karena lompatannya yang sangat tinggi sekali. Walaupun bola basketnya gagal masuk ke ring, Haruko pun langsung menyuruh Sakuragi untuk ikut klub bola basket di SMA tersebut. Dan karena Haruko adalah adik dari kapten klub basket di SMA Sohoku, Haruko pun langsung mendaftarkan Sakuragi ke dalam klub basket SMA Sohoku. Selanjutnya, saat Sakuragi berada di kelasnya, teman-teman Sakuragi memperingati Sakuragi untuk tidak terlalu berharap kepada Haruko, karena bisa saja Haruko sudah mempunyai pacar, dan orang yang mungkin adalah pacarnya Haruko adalah anak kelas 1 yang bernama Kaede Rukawa. Sakuragi pun langsung menanyakan hal tersebut kepada Haruko, dan untungnya ternyata Rukawa bukanlah pacarnya Haruko, melainkan gebetannya. Sakuragi yang mendengar hal tersebut langsung pergi dari sana dan galau lagi. Beberapa waktu kemudian, kakak kelasnya Sakuragi yang tersinggung terhadap Sakuragi karena Sakuragi seenaknya di sekolah tersebut, tiba-tiba datang ke kelasnya Sakuragi saat jam pelajaran dan meminta Sakuragi untuk pergi ke atap sekolah setelah kelasnya selesai. Kemudian, saat para kakak kelas tersebut pergi ke atap sekolah, ternyata di sana ada Rukawa yang sedang molor. Seketika Rukawa pun diganggu dan disuruh pergi dari sana. Namun ternyata Rukawa malah gelut sama kelompok geng kakak kelas tersebut. Setelah kelasnya selesai, Sakuragi dan gengnya pergi ke atap sekolah untuk ribut dengan geng kakak kelas tadi. Tapi pada saat dia dan gengnya sampai di sana, ternyata geng kakak kelas tadi sudah dihajar habis-habisan oleh Rukawa. Sakuragi yang cemburu karena Rukawa adalah gebetannya Haruko, berniat bertarung dengan Rukawa. Namun Haruko yang melihat hal tersebut langsung menghentikan Sakuragi. Dan di sini terjadi kesalahpahaman antara Haruko dengan Sakuragi. Jadi Haruko berpikir bahwa Sakuragi telah bertarung dengan Rukawa dan menyebabkan Rukawa terluka di bagian kepalanya. Walaupun teman-teman Sakuragi telah memberitahu Haruko bahwa telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka, tapi Haruko tidak mendengarkannya dan malah lebih peduli kepada Rukawa serta meminta Rukawa untuk segera mengobati lukanya. Rukawa yang merupakan orang bodoh amatan menghiraukan sikap baiknya Haruko, dan hal tersebut membuat Sakuragi marah lalu memukul Rukawa. Sebelum situasinya semakin panas, teman-teman Sakuragi pun melerai mereka, dan peristiwa tersebut membuat Sakuragi dibenci oleh Haruko. Setelah itu, Sakuragi semakin bertambah galau saja, dan saat dia berjalan, tiba-tiba ada bola basket yang nyasar kepadanya. Karena kondisi emosi Sakuragi sedang tidak stabil, jadi dia pun malah membuat keributan dengan anggota klub basket di sekolahnya. Hingga kapten dari klub basket di sekolahnya yang bernama Akagi menantang Sakuragi untuk bertanding one-on-one dengannya, karena Sakuragi sempat menghina olahraga bola basket di depan Akagi. Semua orang pun menonton pertandingan one-on-one tersebut, termasuk Haruko. Walaupun sebenarnya di pertandingan tersebut memperbolehkan Sakuragi untuk melanggar beberapa aturan karena dia memang tidak paham mengenai aturan olahraga bola basket. Singkat cerita, akhirnya Sakuragi berhasil mengalahkan Akagi dan membuat Haruko menyadari bahwa dia telah salah paham kepada Sakuragi. Di sini Sakuragi baru mengetahui bahwa orang yang bertanding dengannya tadi adalah kakaknya Haruko, yang membuat Sakuragi malu sendiri kepada dirinya. Setelah kejadian tersebut, Sakuragi menjadi sangat tertarik terhadap olahraga bola basket dan memutuskan untuk bergabung dengan klub bola basket di sekolahnya. Namun saat dia bergabung, dia masih belum dianggap sebagai anggota oleh Akagi. Tapi tak lama setelah itu, Sakuragi telah resmi menjadi anggota klub bola basket SMA Sohoku setelah perjuangan berat membuat Akagi mengakui dirinya sebagai anggota baru. Sakuragi pun mulai berlatih dasar-dasar olahraga bola basket bersama manajer klub basket SMA Sohoku yang bernama Ayako. Walaupun Sakuragi sempat muak dengan latihannya, tapi dia selalu kembali ke gor sekolah untuk berlatih. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan pelatih dari klub basket SMA Sohoku yang bernama Anzai Sensei. Sewaktu dia masih muda, dia pernah menjadi salah satu pemain nasional. Dan oh ya guys, Rukawa juga merupakan salah satu anggota basket di SMA Sohoku
Sohoku ya. Dan sewaktu dia masih SMP, dia pernah menjadi top kabupaten di daerahnya. Beberapa waktu kemudian, ketua dari klub judo SMA Sohoku yang bernama Aota Tatsuhiko menginginkan Sakuragi untuk bergabung dengan klub judo. Namun Sakuragi selalu menolaknya, walaupun Sakuragi diiming-imingi berbagai hal tentang Haruko. Singkat cerita, dalam waktu yang singkat, Sakuragi telah berkembang dengan pesat. Yang awalnya dia hanya pemula, sekarang dia telah menguasai beberapa teknik bermain bola basket seperti dribble, passing, dan layup. Kemudian diketahui bahwa SMA Sohoku akan latih tanding dengan SMA Ryonan yang merupakan salah satu dari keempat tim basket terbaik di wilayahnya. Dan karena hal tersebut, SMA Sohoku pun berlatih dengan keras supaya nantinya bisa mengalahkan SMA Ryonan. Sehari sebelum latih tanding tersebut dilaksanakan, Sakuragi sempat bertemu dengan salah satu anggota klub basket SMA Ryonan yang bernama Aida Hikoichi. Dia merupakan seorang informan yang tugasnya menyelidiki berbagai hal mengenai olahraga bola basket. Lalu saat ini Hikoichi sedang mencari informasi mengenai tim basket SMA Sohoku. Dan secara kebetulan dia bertemu dengan Sakuragi saat Sakuragi berlatih basket sendirian di gor sekolah. Awalnya Hikoichi menyangka bahwa Sakuragi adalah Harukawa. Karena saat pertama kali dia bertemu Sakuragi, Sakuragi menunjukkan kemampuan lompatannya yang luar biasa saat akan melakukan slam dunk. この体格にあのジャンプ力 Di keesokan harinya, latih tanding antara tim basket SMA Sohoku melawan SMA Ryonan pun telah dimulai. Di sini kita diperkenalkan dengan pelatih, kapten, dan pemain andalan SMA Ryonan yang bernama Moichi Taoka, Jun Uozomi, dan Akira Sendo. Saat di tengah pertandingan, secara tidak sengaja, Uozomi menyikut kepala Akagi hingga terluka, yang menyebabkan Akagi harus ditarik dari lapangan dan digantikan oleh Sakuragi yang sebelumnya selalu duduk di bangku cadangan. Dengan teknik-teknik yang dimiliki oleh Sakuragi, seperti teknik rebound yang pernah diajarkan oleh Akagi, Sakuragi berhasil memojokkan tim basket SMA Ryonan dan berhasil mengulur waktu hingga Akagi kembali lagi terjun ke lapangan. Namun meskipun begitu, SMA Sohoku tetap berhasil dikalahkan oleh SMA Ryonan. Setelah pertandingan tersebut selesai, Sakuragi terlihat sangat kecewa dan frustasi. Kemudian, pada saat di sekolahnya, Sakuragi diajak oleh Haruko untuk membeli sepatu basket. Karena diketahui Sakuragi ini tidak memiliki sepatu basket. Setelah melihat-lihat sepatu basket di sebuah toko, akhirnya Sakuragi mendapatkan sepatu basket yang katanya itu adalah sepatu bekasnya si Michael Jordan. Dan sepatu tersebut diambil paksa oleh Sakuragi dari pemilik toko sepatunya. Setelah itu, Sakuragi pun kembali berlatih dengan rekan-rekannya. Dan tujuan mereka sekarang ini adalah mengalahkan tim basket hebat lainnya di kejuaraan nasional. Tapi sebelum itu, mereka harus menjadi juara terlebih dahulu di turnamen wilayah Kanagawa. Baru mereka bisa bermain di kejuaraan nasional. Beberapa waktu kemudian, Sakuragi membantu Ayako mencari seseorang yang katanya adalah anggota klub basket SMA Sohoku. Dan akhirnya mereka bertemu dengan orang tersebut, yang ternyata dia adalah anak kelas 2 bernama Miyagi Ryota. Diketahui dia baru saja keluar dari rumah sakit akibat sebuah kasus, dan dia sangat menyukai Ayako, yang pada saat itu menyebabkan Miyagi salah paham kepada Sakuragi lalu berkelahi dengannya. Di sana juga ada sekelompok geng kelas 3 yang dipimpin oleh orang bernama Hisashi Mitsui. Sebelumnya Miyagi pernah terjerat sebuah masalah dengan Mitsui sehingga dia masuk rumah sakit karena dikeroyok oleh gengnya Mitsui. Di sini saat Sakuragi dan Miyagi berkelahi, ternyata secara bersamaan Mitsui dengan gengnya juga ikut dihajar oleh mereka berdua. Untungnya tak lama setelah itu Haruko dan Ayako menghentikan keributan mereka dan menyuruh Sakuragi dan Miyagi untuk pergi latihan ke gor sekolah.
Awalnya, Sakuragi dan Miyagi selalu berkelahi pada saat latihan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka bisa saling memahami satu sama lain. Kemudian, di suatu ketika, saat klub basket sedang latihan, tiba-tiba Mitsui dan gengnya datang ke gor sekolah untuk membuat keributan dengan klub basket. Sialnya bagi klub basket SMA Sohoku, pada saat itu Akagi tidak ada di sana, karena dia sedang belajar di kelasnya. Dan di gor sekolah terjadi sebuah insiden besar yang melibatkan klub basket SMA Sohoku. Di sana terjadi perkelahian besar antara gengnya Mitsui dengan klub basket. Teman-teman Sakuragi juga ada di sana untuk membantu klub basket. Sebelum keributannya semakin kacau, Akagi pun datang ke gor sekolah. Dan di sini kita diperlihatkan flashback dari masa lalunya Mitsui, yang ternyata adalah seorang pemain basket juga. Pada saat dia masih SMP, dia pernah mendapat gelar MVP di sebuah kejuaraan. Dan saat dia lulus SMP, dia memutuskan untuk masuk ke SMA Sohoku karena dia ingin berterima kasih kepada Anzai Sensei. Nah, Anzai Sensei pernah menyemangati Mitsui saat dia sedang terpuruk. Dan karena hal tersebut juga, Mitsui menjadi MVP di kejuaraan SMP. Di suatu ketika, saat Mitsui bersaing untuk mengalahkan Akagi, tiba-tiba Mitsui mengalami cedera yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Tapi meskipun begitu, Mitsui tetap memaksakan cederanya untuk berlatih basket. Karena sebentar lagi SMA Sohoku akan bertanding di kejuaraan nasional. Nah, hal tersebut malah membuat cederanya Mitsui semakin parah dan membuatnya tidak bisa ikut bermain di kejuaraan nasional. Sejak kejadian tersebut, Mitsui sudah jarang bermain basket dan menjadi berandalan. Oke, kembali lagi ke masa sekarang. Kaminobu Kogure yang merupakan wakil kapten tim basket SMA Sohoku menceramahi Mitsui di sana, hingga Anzai Sensei pun datang dan melihat Mitsui sedang menyesal karena telah berhenti bermain basket serta menjadi berandalan. Selain datangnya Anzai Sensei, guru-guru yang lain juga datang karena mendengar keributan tersebut dan membuat klub basket SMA Sohoku terancam dibubarkan. Tapi untungnya, gengnya Mitsui dan Yohei bersama ketiga temannya menutupi masalah tersebut. Namun sebagai gantinya, Yohei dan ketiga temannya diskor selama 3 hari demi menyelamatkan klub basket SMA Sohoku. Klub basket SMA Sohoku pun terselamatkan dari ancaman dibubarkan. Di keesokan harinya, Mitsui mencukur rambutnya dan datang ke gor sekolah untuk berlatih basket. Ternyata Mitsui telah tobat dan kembali ke jalan ninjanya. Beberapa waktu kemudian, turnamen wilayah Kanagawa pun telah dimulai. Lawan yang akan dilawan oleh tim basket SMA Sohoku di pertandingan pertama pada turnamen tersebut adalah SMA Miuradai, yang dimana SMA Miuradai pada saat bertanding dengan SMA Sohoku sangat sombong sekali dan memandang lemah SMA Sohoku, sehingga pada pertandingan tersebut, SMA Sohoku berhasil mengalahkan SMA Miuradai serta lolos ke pertandingan selanjutnya. Namun, pada pertandingan tersebut, Sakuragi dikeluarkan dari pertandingan karena telah melakukan pelanggaran foul hingga 5 kali. Selanjutnya, di pertandingan kedua SMA Sohoku pada turnamen wilayah Kanagawa, mereka berhasil menang kembali. Akan tetapi, Sakuragi tetap dikeluarkan lagi akibat selalu membuat pelanggaran. Sepulang dari pertandingan kedua, Sakuragi pergi menemui Akagi untuk meminta sarannya supaya di pertandingan selanjutnya dia tidak dikeluarkan lagi. Akagi pun memberitahu Sakuragi untuk berlatih gerak kaki setiap hari dan bermain secara hati-hati. Soalnya, wasit akan meniup peluit mereka bagaimanapun keadaannya. Walaupun sudah dilatih oleh Akagi dan Haruko, tetapi Sakuragi lagi-lagi dikeluarkan di pertandingan ketiga. Namun SMA Sohoku tetap bisa mengalahkan lawannya dan lolos ke putaran keempat di turnamen wilayah tersebut. Kemudian di putaran keempat, SMA Sohoku akan bertanding melawan salah satu tim basket hebat lainnya yang berasal dari SMA Sukubu. Sebelum pertandingan tersebut dimulai, Sakuragi sempat bertemu dengan salah satu pemain
pemain basket dari SMA Sukubu yang bernama Rango Koichiro. Dan pada saat latihan, Akagi memberitahu Hanamichi bahwa di Amerika atau di NBA tidak mengistimewakan seorang pencetak skor, tapi mereka malah mengistimewakan orang-orang yang bisa melakukan rebound dengan baik. Akagi meminta Sakuragi untuk melakukan rebound dengan baik di pertandingan selanjutnya. Soalnya daripada dia enggak mencetak skor sama sekali, mending Sakuragi berlatih defense yang baik. Singkat cerita, pertandingan basket antara SMA Sohoku melawan SMA Sukubu pun dimulai. Di sini mungkin sepertinya pelatih dari SMA Sukubu yang bernama Kazumi Kawasaki dulunya pernah dilatih oleh Anzai Sensei. Dan pada saat di tengah pertandingan, kapten dari SMA Sukubu yang bernama Godai melakukan pelanggaran kepada Sakuragi, hingga Sakuragi terluka di bagian wajahnya. Godai yang tidak menerima keputusan wasit dikeluarkan dari pertandingan tersebut. Kemudian pada akhirnya, hal tersebut membuat SMA Sohoku berhasil memenangkan pertandingannya, walaupun Sakuragi masih dikeluarkan dari pertandingan karena selalu membuat pelanggaran. Tapi kali ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, karena Sakuragi sempat melakukan banyak rebound yang baik dan mendapatkan dukungan dari penonton di sisi lapangan. Selanjutnya, lawan yang akan dilawan SMA Sohoku di turnamen wilayah adalah SMA Soyo. Dan tak lama setelah pertandingan ketiga mereka selesai, mereka pun langsung memulai pertandingan putaran keempatnya. Pada pertandingan kali ini, Sakuragi telah berkembang menjadi lebih baik, dan dia berkontribusi cukup banyak dalam pertandingan kali ini. Sampai-sampai tim lawan menggunakan strategi licik supaya Sakuragi dikeluarkan. Tapi walaupun dikeluarkan, Sakuragi malah mendapat banyak sorakan dukungan dari para penonton, dan SMA Sohoku pun berhasil memenangkan pertandingannya. SMA Sohoku pun akhirnya bisa sampai di semifinal pada turnamen tersebut. Lalu di keesokan harinya, semua orang yang sebelumnya memandang Sakuragi sebagai berandalan pun berubah pikiran dan mendukung Sakuragi bersama timnya supaya bisa memenangkan turnamen. Beberapa waktu kemudian, di tengah turnamen tersebut, SMA Sohoku menyempatkan latih tanding dengan SMA Takezono, yang merupakan salah satu sekolah yang ikut berpartisipasi di turnamen wilayah Kanagawa. Di SMA Takezono ada saingan cintanya Sakuragi sewaktu SMP. Dia bernama Oda Tatsumasa. Dulu sewaktu SMP, Oda dan Sakuragi pernah mengincar seorang perempuan bernama Yoko, yang sekarang merupakan salah satu murid di SMA Takezono. Sayangnya, Sakuragi telah kalah dari saingan cintanya, dan Yoko pun malah menyukai Oda. Nah, pada latih tanding kali ini, kita akan melihat aksi Sakuragi melawan Oda. Sebelum latih tanding tersebut dimulai, Sakuragi sempat bertemu dengan Oda yang meremehkan tekad Sakuragi dalam bermain bola basket. Kemudian, pada saat pertandingannya dimulai, Sakuragi berhasil menunjukkan tekadnya dalam bermain bola basket kepada Oda. Dan pada akhirnya, SMA Sohoku berhasil mengalahkan SMA Takezono dalam latih tanding tersebut. Tak lama setelah latih tanding tersebut selesai, SMA Takezono pun bertanding melawan SMA Kainan di turnamen wilayah. Diketahui SMA Kainan selalu berhasil lolos ke final di turnamen wilayah Kanagawa selama 16 tahun terakhir. Dan pada pertandingan tersebut, SMA Kainan berhasil mengalahkan SMA Takezono dan lolos ke semifinal. Nah, nantinya SMA Kainan akan bertanding melawan SMA Sohoku di semifinal. Beberapa waktu kemudian, pertandingan antara SMA Sohoku dan SMA Kainan pun telah dimulai. Di sini terjadi pertandingan yang sangat epik antara kedua tim tersebut. Sakuragi juga bermain sangat baik sekali pada pertandingan kali ini. Dan kali ini dia bisa bertahan sampai akhir pertandingan tanpa dikeluarkan oleh wasit akibat keseringan melakukan pelanggaran. Namun sayangnya pada pertandingan kali ini, SMA Sohoku malah dikalahkan oleh SMA Kainan. Dan mereka pun sangat frustasi sekali setelah pertandingan tersebut.
Akan tetapi, untungnya di wilayah Kanagawa ada aturan di mana yang lolos ke kejuaraan nasional adalah 2 sekolah. Jadi SMA Sohoku belum benar-benar gugur dalam turnamen tersebut karena mereka masih bisa mendapatkan posisi kedua sebagai perwakilan daerah Kanagawa di kejuaraan nasional. Kemudian pada pertandingan lainnya di turnamen tersebut, SMA Ryonan berhasil mengalahkan SMA Takezono dan berhasil lolos ke final. Nah, di pertandingan selanjutnya, SMA Sohoku akan berhadapan dengan SMA Takezono. Dan jika mereka berhasil mengalahkan SMA Takezono, mereka akan berhadapan dengan SMA Ryonan. Terus jika mereka menang lagi, mereka akan menjadi salah satu perwakilan daerah Kanagawa di kejuaraan nasional. Setelah itu, tim basket SMA Sohoku pun berlatih kembali. Dan di sini Sakuragi mencukur rambutnya karena dia merasa bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab atas kekalahan SMA Sohoku pada saat bertanding melawan SMA Kainan. Di waktu yang sempit tersebut, tiba-tiba mereka kedatangan pelatih SMA Ryofoku yang bernama Ofuna Sensei dan kaptennya yang bernama Michael Okita mengajak Sohoku untuk melakukan pertandingan persahabatan di sekolah mereka. SMA Sohoku pun menerima pertandingan tersebut dan mereka pun bertanding dengan SMA Ryofoku. Singkat cerita, SMA Sohoku berhasil mengalahkan SMA Ryofoku dengan skor total 75. Setelah latih tanding tersebut, Sakuragi mulai berlatih teknik syuting karena kemampuan syuting Sakuragi sangat buruk. Dia berlatih keras setiap hari hingga terlambat di pertandingan melawan SMA Takezono. Namun untungnya SMA Sohoku berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Kemudian mereka pun menonton pertandingan antara SMA Ryonan melawan SMA Kainan, yang dimana pemenang dari pertandingan tersebut akan menjadi salah satu perwakilan wilayah Kanagawa di kejuaraan nasional. Lalu pada pertandingan tersebut ternyata ada pemain baru di tim basket SMA Ryonan yang bernama Fukuda Fukusuke, dan pada akhirnya SMA Ryonan terkalahkan oleh SMA Kainan. Jadi yang akan menjadi salah satu perwakilan wilayah Kanagawa untuk kejuaraan nasional adalah SMA Kainan, dan yang satunya lagi akan ditentukan pada pertandingan selanjutnya, yaitu pertandingan antara SMA Sohoku melawan SMA Ryonan. Nah, pada saat para pemain SMA Sohoku menonton pertandingan tadi, tiba-tiba mereka dipanggil ke rumah sakit karena Anzai Sensei tiba-tiba pingsan saat melatih Sakuragi syuting. Sebenarnya karena Sakuragi tidak ikut bermain di pertandingan melawan Takezono, Sakuragi pun memutuskan untuk kembali berlatih di gor sekolah dan dia ditemani oleh Anzai Sensei di sana. Akan tetapi tiba-tiba Anzai Sensei pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter bilang bahwa Anzai Sensei butuh dirawat selama 2-3 harian dan dia tidak bisa membimbing SMA Sohoku pada pertandingan melawan SMA Ryonan. Kemudian di keesokan harinya, pertandingan tersebut pun dimulai. Dalam pertandingan kali ini, Sakuragi benar-benar menggila. Hingga berkat dia, SMA Sohoku berhasil memenangkan pertandingannya dan lolos menjadi perwakilan kedua wilayah Kanagawa untuk kejuaraan nasional. Setelah pertandingan tersebut, mereka pergi mengunjungi Anzai Sensei di rumah sakit dan memberitahunya bahwa mereka telah lolos menjadi salah satu perwakilan wilayah Kanagawa untuk bermain di kejuaraan nasional, serta mereka juga merayakan kemenangannya di sana. Beberapa waktu kemudian, saat Sakuragi dan gengnya sedang santai-santaian, tiba-tiba secara kebetulan Sakuragi bertemu dengan kapten dan salah satu anggota tim basket SMA Kainan yang bernama Shinichi Maki dan Nobunaga Kyota. Mereka mengajak Sakuragi untuk melihat turnamen wilayah daerah lainnya. Dan di sana Sakuragi melihat bahwa ada salah satu pemain pendatang baru seperti dirinya yang bernama Morishige Hiroshi dari Meho Kogyo. Sakuragi sempat akan menyapanya, namun dia malah terjatuh akibat tidak bisa menahan senggolannya si Hiroshi. Di lain tempat, Rukawa sedang berkonsultasi kepada Anzai Sensei mengenai keinginannya untuk bermain basket di Amerika. Namun sayangnya Anzai Sensei menentang keinginan Rukawa tersebut dan menyuruh Rukawa untuk menjadi pemain nomor 1 di Jepang terlebih dahulu. Nah, di sini kita diperlihatkan masa lalunya Anzai Sensei saat masih menjadi
pelatih di perguruan tinggi. Jadi dia memiliki murid yang bernama Yazawa yang pergi ke Amerika karena muak dengan olahraga basket Jepang. Namun saat di Amerika, ternyata permainan bola basket di sana tidak sesuai ekspektasinya. Dan beberapa waktu kemudian, Yazawa meninggal dunia. Nah, karena hal itu jugalah Anzai Sensei menentang keinginan Rukawa untuk bermain basket di Amerika. Di keesokan harinya, mereka pun berlatih seperti biasa di gor sekolah. Dan pada malam harinya, Akagi kedatangan tamu dari universitas dengan tim basket terbaik yang ingin merekrut Akagi. Setelah itu, tim basket SMA Sohoku akan melakukan camp pelatihan gabungan. Tapi kecuali Sakuragi tidak akan ikut camp pelatihan tersebut, karena Anzai Sensei akan melatihnya secara khusus di sekolah. Singkat cerita, camp pelatihannya telah selesai dan mereka telah kembali ke sekolahnya lagi. Kemudian mereka pun berlatih seperti biasa. Namun tiba-tiba para pemain basket dari SMA Soyo datang untuk mendukung Sohoku supaya bisa bermain dengan baik di kejuaraan nasional. Dan karena mereka nganggur, mereka pun memutuskan untuk bertanding di sana. Yang dimana para pemain dari SMA Ryonan juga datang untuk bermain melawan Sohoku. Jadi pertandingan kali ini bisa dibilang pertandingan antara SMA Sohoku melawan tim persatuan dari SMA Ryonan dan Soyo. Beberapa waktu kemudian, SMA Sohoku pun pergi ke kejuaraan nasional untuk bertanding di sana dan ceritanya pun terputus. Well guys, sebenarnya masih ada satu movie-nya lagi yang belum gua bahas karena gua gak tahu letak tepat dari timelinenya itu di mana. Maka dari itu, gua bakalan bahas sekarang aja ya, oke? Di suatu ketika, setelah SMA Sohoku mengalami kekalahan, Haruko kedatangan temannya yang bernama Akane. Akane memiliki kakak yang bernama Mizusawa. Dia merupakan kapten tim basket SMP Tomigaoka. Nah, SMP Tomigaoka merupakan SMP-nya si Rukawa sewaktu dulu. Mizusawa ingin sekali bermain bersama Rukawa. Namun tiba-tiba dia mengalami cedera permanen dan dokter bilang bahwa dia hanya bisa bermain satu pertandingan lagi. Demi mewujudkan keinginan Mizusawa, Akane pergi ke rumahnya Haruko untuk meminta bantuan kepada Haruko supaya Mizusawa bisa bermain dengan Rukawa untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Haruko pun meminta kakaknya untuk melakukan latih tanding dengan Mizusawa. Namun Akagi menolaknya. Beberapa waktu kemudian, Akagi pergi ke rumah Anzai Sensei untuk memberitahu Anzai Sensei mengenai masalahnya si Mizusawa. Dan akhirnya Anzai Sensei mengizinkan SMA Sohoku latih tanding dengan si Mizusawa. Pertandingan tersebut pun dimulai. Walaupun Rukawa mengetahui Mizusawa adalah juniornya, tetapi Rukawa tetap bermain dengan serius. Singkat cerita, pertandingannya telah selesai. Di akhir cerita, Ayako menyarankan Mizusawa untuk bergabung dengan Sohoku sebagai wakil manajer setelah dia lulus SMP. Dan cerita pun ditutup dengan Rukawa yang memberikan baju basketnya kepada Mizusawa. So guys, itulah tadi alur cerita dari legenda anime basket Slam Dunk. Semoga nanti di film terbarunya anime ini jadi semakin menarik ya. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya ya. Atau kalian juga bisa klik tombol dislike-nya kalau kalian nggak suka dengan video ini. So sepertinya pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Thanks for watching and bye-bye.